Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai anak terpuji, yaitu bersyukur, qanaah, ridho dan sabar, dengan tema alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Nah, berbicara soal anak, Rasulullah merupakan suri tauladan terbaik bagi umatnya. Pada diri beliau terdapat nilai-nilai kebaikan dan juga suri tauladan yang dapat kita anut dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, alat terpuji ada berapa sih? Alat terpuji tentunya ada banyak sekali. Tentunya, akan tetapi kali ini kita hanya akan mempelajari 4 alat terpuji saja. Apa saja alat terpuji tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Akhlak terpuji yang pertama yaitu bersyukur. Bersyukur berarti segala bentuk tindakan, ucapan, dan juga perasaan senang, bahagia, dan lega atas nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Surat An-Nahl ayat 18 tersebut jelaskan bahwa nikmat Allah sebegitu banyaknya dan kita tidak dapat menghitungnya. Lalu bentuk syukur yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan, yaitu mengungkapkan rasa syukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Lalu bentuk syukur yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, ketika kita memiliki harta yang berlebih, maka sudah seharusnya kita berbagi kepada sesama dengan harta yang kita miliki tersebut. Namun, jika kita tidak memiliki harta yang berlebih, kita dapat juga membantu orang lain dengan menyumbangkan pikiran dan juga ilmu yang kita punya. Jadi, bersyukur sebagai wujud rasa syukur kita tidak hanya berupa materi saja, akan tapi juga dapat dilakukan dengan menyumbangkan pikiran dan tenaga yang kita punya. Kedua yaitu qanaah. Qanaah berarti sikap rela menerima apa adanya dengan apa yang dimiliki dan merasa cukup sehingga tidak merasa tidak puas dengan apa yang telah dimiliki tersebut. Orang yang memiliki sifat qanaah akan mampu bersyukur apabila mengalami sebuah keberhasilan dan jauh dari sifat sombong. Akan bersabar apabila mengalami sebuah kegagalan. Ia tidak mudah menyerah dan terus semangat untuk melakukan hal-hal baik. Lalu yang ketiga yaitu senantiasa merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki, serta menganggap bahwa harta yang dimiliki tersebut hanya sebagai bekal ibadah dan bukan untuk sebagai tujuan utama ia hidup di dunia. Lalu bentuk alat terpuji yang ketiga yaitu sabar. Sabar ialah menerima segala sesuatu dengan hati yang senang dan tanpa mengeluh. Selain sabar ada juga ridho. Orang yang ridho maksudnya ialah ia menerima segala sesuatu yang terjadi karena merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak dan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat manusia hanya dapat menerima dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabar dapat diterapkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, bersabar apabila melaksanakan ibadah atau as-sabru 'alal ibadah, yang artinya untuk melakukan suatu ibadah diperlukan sebuah kesabaran, yaitu baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, baik sebelum maupun ketika melaksanakan suatu ibadah. Misalkan suatu contoh, ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, namun kita lakukan dengan tergesa-gesa, maka kualitas ibadah dari sholat tersebut menjadi kurang karena kita tidak sabar dan melakukan ibadah sholat tersebut dengan tergesa-gesa. Contoh lainnya, apabila kita melakukan ibadah puasa. Nah, dalam ibadah puasa itu sendiri kita sudah ketahui bersama bahwa ibadah puasa melatih kita untuk bersabar dalam
berbagai hal. Yang pertama, kita harus bersabar untuk menahan hawa nafsu untuk tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, serta untuk bersabar menahan amarah dan juga emosi untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dapat membatalkan dari puasa itu sendiri. Selain itu, ketika kita ingin melakukan ibadah haji misalnya, kita dilatih untuk bersabar mulai dari menabung sedikit demi sedikit untuk dapat sebagai bekal kita untuk ibadah haji nantinya. Lalu, bentuk sabar yang kedua yaitu bersabar dalam meninggalkan maksiat atau as-sabru 'alal maksiat, yaitu untuk menjadi perbuatan maksiat diperlukan sebuah kesabaran. Terlebih lagi bagi orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan maksiat, untuk meninggalkan dan juga berhenti dari perbuatan maksiat tersebut memerlukan pengorbanan dan juga perjuangan yang sangat besar. Hal ini dapat kita lakukan demi sedikit, mulai dari meninggalkan hal-hal maksiat yang sudah kita lakukan terbiasa tersebut dengan mulai melakukan hal-hal baik. Dengan begitu perlahan demi sedikit perbuatan maksiat tersebut dapat kita tinggalkan dan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sosok Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah, ternaknya sangat banyak. Hidup beliau dipenuhi dengan kenikmatan. Namun, beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan, para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka dengan manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis selalu mencoba sendiri dengan menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata usaha iblis tersebut gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Nabi. Mula-mula mereka membunuh semua ternak dan merusak kebun Nabi Ayub, serta membakar semua harta kekayaan beliau. Namun, Nabi Ayub dan anak istrinya tetap rajin beribadah, serta tidak pernah mengeluh sedikit pun. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia seketika. Iblis mengira usahanya tersebut berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih, akan tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang maha memberi menghendaki, semua itu tidak dapat siapapun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Ia lalu menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga beliau menderita sakit kulit yang amat parah. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya. Karena takut tertular, mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi dan meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dengan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, namun beliau tetap bersabar. Hingga pada akhirnya, beliau kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu, penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya kembali seperti sedia kala.
Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Nabi Ayub kini telah sembuh, seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub karena kesabaran beliau pula. Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan senantiasa bersabar serta ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan baik dari tutur kata, penyampaian, dan juga tingkah laku saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, dan hindari kerumunan, serta memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini dapat segera berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.